Ya guys, jadi sekarang gue udah sampai di Yamaha Mekar Cibinong. Nah, sama kayak yang di Veteran itu, Yamaha Mekar yang ada di Cibinong ini tuh juga ada prime gear-nya cuy. Di sini ada produk-produk dari Taichi dan yang pastinya Arai. Nah, ini helm semua banyak. Ini ada celana-celana dari Taichi, jaket, ini sepatu-sepatu, tas-tas, ini jaket juga, dan ini ada yang punya. Iya. Halo bro. Halo. Ya cuy, dari semua varian Arai yang ada di dunia ya, ada satu varian sebenarnya yang gue suka banget cuy. Ya, Rapid, gokil. Gue suka sih modelnya, nggak terlalu modern banget ya. Karena emang helm ini katanya sih dibikin untuk rider yang style motornya itu nggak terlalu sport banget gitu loh. Buat yang agak-agak retro masih oke pakai ini. Ya doain aja guys, mudah-mudahan di tahun ini gue bisa kebeli ya. Ya jadi kalian kalau lagi pengen nyari jaket atau apparel dari Taichi atau helm dari Arai, kalian bisa kunjungin aja langsung Prime Gear yang ada di Cibinong dan di daerah Veteran dekat Bintaro. Ya tapi seperti yang tadi gue bilang ya, gue kesini tuh sebenarnya bukan pengen beli jaket Taichi atau helm Arai yang harganya selangit itu, tapi gue kesini pengen main ke bengkel Ray Speed Shop. Nah di situ ada satu unit motor R25 yang body-bodinya itu udah di-convert atau diganti pakai body kit ya sebenarnya. Stylenya itu jadi kayak cafe racer yang retro-retro gitu. Nah cuy, ini dia. Gara-gara motor ini, gue jadi jauh-jauh kesini cuman pengen nge-review motor ini. Ini basicnya dari motor Yamaha R25 yang udah dipasangin body kit ala-ala cafe racer gitu ya. Kita lihat lebih detail. Nah, di samping gua udah ada R25 nih cuy, yang sekarang udah dipasangin body kit dan seperti yang kalian lihat ya, bentuk fairingnya sekarang ini tuh udah jauh lebih retro dibandingin yang bawaan standarnya. Nah, kalau kalian lihat untuk semua bagian body-body ini mulai dari spakbor depan, bagian fairingnya itu sendiri sampai di bagian cover belakang, ini dibuat menggunakan bahan fiber. Nah, salah satu keuntungannya udah pasti bahan fiber ini enteng atau ringan banget gitu kan. Nah, yang asiknya lagi, body kit ini dijual nggak cuma sekedar bodinya doang cuy, tapi udah lengkap sama lampu-lampunya, termasuk bracket-bracket untuk pemasangan si fairingnya ini sendiri gitu kan. Nah untuk lampu depannya, ini mereka menggunakan lampu tipe Daymaker yang ukurannya 7 inch. Lalu kalau untuk lampu sennya, dia posisinya ada apa ya istilahnya lampu sen tempel di bagian samping fairing. Dan untuk stop lampnya itu udah pakai produk dari aftermarket, udah termasuk di situ juga lampu sennya. Di bagian tangkinya ini sendiri, kalau misalnya kita menggunakan si cover tangkinya dari produknya ini atau bawaan kitnya ya, ini tuh udah ngeplak dengan bagian tangki standarnya CR25. Sepintas memang kalau gue lihat mirip banget sama tangki bawaan standar R25, tapi ini jelas ada bedanya. Kalau dibandingin sama tangki bawaan R25, tangki ini lebih simple. Ya kan, kalau R25 yang baru di bagian depan itu kayak ada cegokan ke dalam, terus kayak ada kisi-kisinya gitu kan. Nah ini karena emang konsepnya retro, jadi dibikin simple aja. Terus bagian depan ini juga ya udah cuman rata gini aja gitu. Kalau kita lihat dari bagian kokpit, ini speedometer masih pakai bawaan standarnya ya. Jadi emang disiapin bracket, jadi tinggal pasang aja dan ini udah disesuaikan juga posisi speedonya yang baru. Terus bracket fairing ini, fairing jadul tuh biasanya bracketnya ini di tengah sini cuy. Kalau kita ngomongin cafe racer, udah pasti selain fairing, kita ngomongin buntut tawon. Pun begitu dengan motor ini ya, yang di bagian belakang juga udah ada covernya. Ini desainnya juga tanpa merombak bagian sasis belakang. Jadi memang untuk motornya itu bagian sasisnya emang nggak diapa-apain cuy. Jadi tetap standar. Cuman nih kalau kita lihat bentuknya memang sedikit agak kotak-kotak berbanding kebalik sama bagian fairing yang emang didesain tuh udah retro banget gitu kan. Tarikan garisnya bulat-bulat gitu ya. Jujur aja kalau gua pribadi sih ya, ini kayaknya kalau dibikin bulat-bulat juga kayak ya buntut-buntut tawon yang konvensional gitu, menurut gua ini tambah gokil sih. Ngomongin body kit yang udah diganti, kalau menurut gue sih ya, dari penglihatan gue nih,
Kayaknya untuk pemakaian harian harusnya sih tetap nyaman ya. Karena dari 3 poin yang paling penting, yaitu untuk posisi setang, posisi duduk, dan posisi kaki ya, atau footstep. Ini kayaknya tidak mengganggu gitu loh, atau tetap mengandalkan bawaan standar. Kayak misal kalian lihat, bagian joknya ini aja nih masih tetap bawaan standarnya si R25. Kita ngomongin kualitas fiber ya, biasanya kalau ngelihat fiber tuh kita bisa lihat dari bagian dalamnya nih coy. Nah, kalau bikinannya gimana ya, agak-agak kurang, itu diketok gini, bunyinya agak-agak mendem gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau yang mendem itu kebanyakan dempul. Nah ini kalau kita ketok, dia suaranya masih agak nyaring sih ya. Jadi gue yakin ini harusnya nggak terlalu banyak dempulnya. Dan emang seharusnya seperti itu gitu loh. Ini kita lihat bagian dalamnya aja. Serat-serat fiber ini masih kelihatan cuy. Dan ini sih ringan banget sih ya, enteng. Untuk bagian finishingnya juga ini kelihatan rapi banget. Biasanya kalau bagian fiber itu kita lihat nat-natan pinggirannya sini nih. Wah itu pasti bergelombang gitu ya. Pinggiran sini, bawah gitu. Nah ini gue lihat rapi banget. Bagian sini juga rapih. Nah tentu aja pasti kalian semua penasaran di sini ya kan. Berapa budget yang dibutuhkan untuk menebus sebuah body kit yang bisa ngerubah tampilan Yamaha R25 yang tadinya itu tampilannya sport futuristik gitu jadi sport retro kayak gini. Sekarang gue mau ngajak kalian, kita ngobrol bareng ownernya bengkel ini, yaitu Ray Ratukore. Yuk! Oke cuy, sekarang gue sudah bersama Ray Ratukore. Ray, bro, apa kabar bro? Sehat bang. Lama banget ya, terakhir kita ketemu tahun berapa cuy? 2009. Sekarang ketemu kayaknya udah kelihatan sukses. Beruban ya? Lu masih balap kan, Ray? Masih. Masih ya? Iya. Lu gue denger sekarang lu bawa 600 cc ya, bener gak? Untuk Asianya masih 250, tapi untuk lokalnya trainingnya lebih banyak pakai motor 600 cc. 600 cc. Iya. Wah, ya, gokil. Ya. Pertanyaan gue sebenarnya sederhana. Lu kan basicnya dari dunia balap nih. Iya. Kok tahu-tahu main retro-retroan gini gimana sih? Jadi kan untuk dari sebelumnya memang udah main fiber juga bang. Karena dengan adanya COVID tidak ada aktivitas race, banyak nonton referensi-referensi di YouTube juga. Akhirnya saya terinspirasi bikin model cafe racer ini, modelnya pembalap Kenny Roberts Senior. Oh, Kenny Roberts. Ya, jadi itu ambil dari motor Yamaha-nya yang pas tahun 1970. 1970. Iya. Oh iya. Jadi emang modelnya terinspirasi dari sana. Iya, benar. Sih gokil. Lu punya alasan khusus nggak sih kenapa lu pakai bahan fiber? Mungkin buat saya sendiri lebih mudah untuk custom bentuk fiber ketimbang saya mungkin bikin menggunakan plat atau plat apa gitu ya? Biar lebih ringan. Biar lebih ringan. Iya. Nah, kalau ngomongin ringan nih ya, Iya. kalau lu ganti dengan bodi yang sekarang, kalau kita ngomongin di track balap, itu ada ngaruhnya nggak sih? Jadi dari yang fairing sebelumnya itu bisa kurang 4 kilo. 4 kilo lumayan bang. Lumayan Kalau banget. di balap tuh udah sangat besar kalau Sangat 4 besar. kilo. Sangat Fairing standar itu saya dapat top speed di speedometer kurang lebih 191. 191. Iya. Jadi setelah saya ganti fairing ada peningkatan sekitar 8 apa 9 lah. Jadi 199. 199. Iya. Ngaruh banget cuy. Ngaruh ya banget kan? kalau balap satu Kalau speed balap. aja tuh susah. Oke Ray, lanjut ke masalah harga nih ya. Kalau misalnya teman-teman mau berminat sama fairing lu jual berapa nih? Nah untuk fairing sendiri sudah include semua dengan lampu sen tempelnya, lampu depan sama bracket serta lampu belakang itu di range harga sekitar 4.500.000. 4.500.000. Iya. Udah termasuk cat? Belum. Iya. Kalau ngecat ya beda-beda sih harga Beda, ngecatnya. iya. Ya, kalian bisa estimasi sendiri lah. Pemasangan berapa lama? Pemasangan kurang lebih sekitar 2-3 jam lah bang. Oh cepet ya? Iya. 2-3 jam dan barang-barang lamanya si customer itu dibawa pulang aja. Dibawa kan? pulang. Gitu. Jadi suatu saat mau distandarin lagi bisa ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Terus kalau misalnya teman-teman minat, ini ready stock kah atau lu made by order atau gimana? Untuk saat ini sih ready stock. Ready stock ya? Iya. Sekarang ready stock dan kalau misalnya mereka pengen beli di mana nih? Bisa dapetin di mana? Di Bisa sini? dapatin di tempat saya atau nanti tinggal WA atau DM di IG Ray Speed Shop. Jadi kalau misalnya kalian penasaran bisa tanya-tanya via WhatsApp, Iya. bisa juga follow Instagramnya Iya. Ray Speed Speed Shop. Shop, iya. Semua itu gua taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian miss atau gimana, kalian bisa lihat aja di kolom deskripsi. Kalau ngomong doang sama Ray, penasaran gua nggak tuntas. Nah, ya nggak. Mumpung di sini, gua pengen nyobain motornya. Oke, jadi sekarang langsung kita tes lagi.
Ya cuy, jadi tadi gue habis test ride dan seperti dugaan gue ya bahwa seating postur atau posisi berkendara motor ini sebenarnya sama banget sama bawaan standarnya. Karena memang posisi setang, posisi jok, posisi footstep itu nggak berubah. Ini masih kayak standarnya banget. Cuman ini untuk footstepnya memang udah diganti ya sama si Ray. Udah pakai yang footstep balap, jadi posisi duduknya jadi sedikit agak mundur. Tapi justru gue kayaknya lebih enak yang sekarang ini karena posisinya kayak lebih nyaman ya, karena posisi kaki gue lebih mundur ke belakang. Biasanya kalau fiber itu kan kelemahannya biasa kalau mesin getaran mesin itu biasa fiber tuh bunyi rrrr gitu kan. Ini tuh sih menurut gue masih senyap sih ya. Secara build quality memang udah cukup oke. Kesimpulan ya, untuk motor ini gue bisa bilang ya gue berani rekomendasiin lah kalau untuk part ini untuk kalian beli, karena memang secara harga masih affordable banget, secara kualitasnya juga udah cukup oke gitu. Cuma mungkin ya balik lagi, kalau gua sih ya alangkah lebih oke-nya banget motor ini kalau bagian buntut tawonnya ini tuh dibikin bulat. Dari tengah ke depan retronya udah dapat banget, keren banget dari kesan si Kenny Robert ya, livery buat Kenny Robert itu keren banget. Tapi dari tengah ke belakang gua ngeliatnya tuh atau gua ngerasanya masih kayak kesan motor sportnya atau futuristiknya tuh masih kelihatan gitu. Oke bro, thank you ya. Kasih, Sampai Bang. ketemu lagi. Sampai ketemu. Lu ada Instagram personal nggak? Ada Pribadi ya? Ratu Kore 222. Suka balap sama dunia motorsport balap gitu ya. Follow Instagramnya Ray Ratu Kore. Sip. Oke, Ray, thank you ya. Thank you, Bang. Sampai ketemu ya. Ya, bye. Nah untuk lampu depan ya, ini kita menggunakan kebiasaan. Nah untuk lampu depannya, ini mereka menggunakan lampu tipe D.